Halo semuanya, perkenalkan nama saya Domares Ringo. Saya peserta Lasar CPNS golongan 3 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Saya angkatan ke-6 kelompok 1. Pada tugas individu kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mind mapping etika publik. Pengampu materi Bapak Dr. Andos Ikhwan Faizan Nasution, MAP. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Nah, etika publik. Etika publik sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di dalam mind mapping etika publik ada 3 pembahasan pokok. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sebagai seorang ASN, kita diatur dengan 15 dasar kode etik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal keempat. Nah, selain itu ada 12 kode etik perilaku ASN juga bisa kita lihat di dalam gambar tersebut. Apa itu kode etik profesi? Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh kelompok profesi tertinggi. Kode etik dan perilaku pejabat ini tuntutan etika publik dan kompetensi sebagai seorang pelayan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknik dan leadership saja, tetapi membutuhkan kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, setiap pejabat lebih cenderung tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif. Kemudian ada integritas publik, adalah kualitas dari pejabat publik sesuai nilai, standar, atau aturan moral yang bisa diterima masyarakat. Kemudian ada perilaku pejabat publik. Perilaku pejabat publik itu ada 3, yaitu penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, dan pejabat publik adalah amanah. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Bentuk kode etik dan implementasinya ada 5. Yang pertama, legitimasi kebijakan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Sumber-sumber kode etik bagi ASN, pentingnya etika dalam urusan publik. Yang terakhir, kita masuk ke aktualisasi etika ASN. Di dalam pelaksanaan aktualisasi etika ASN, semua ASN harus menghindari yang namanya konflik di dalam pelaksanaannya, karena akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan sumber daya yang tidak optimal, kesejahteraan rakyat akan terbengkalai. Nah, saya akan menambahkan nilai-nilai etika publik yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama adalah bersifat jujur di dalam memberikan informasi. Yang kedua, bersifat terbuka dalam pelayanan, bersifat tulus, bersifat sopan dan santun, bisa menjaga rahasia informasi yang bersifat rahasia, bersifat hormat, bertanggung jawab di dalam menggunakan BMN, berlaku adil di dalam memberikan pelayanan. Kita harus mempunyai nilai-nilai etika publik tersebut sehingga terciptalah seorang ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas. Nah, demikianlah hasil presentasi saya tentang mind mapping etika publik. Sekian dan terima kasih.